Setelah tahun lalu raffle gue gagal, akhirnya tahun ini gue berhasil. Langsung kita review. What's up YouTube, it's your boy Jonathan Satria representing Kasut.id, back at it again with another sneaker review. Terima kasih banget buat kalian yang udah mau ngeklik video ini dan juga udah mau nonton. Kasut.id adalah channel yang banyak membahas soal sneakers, outfit, dan juga aksesoris. Tapi karena namanya Kasut.id, pastinya kita akan banyak membahas soal sneakers. Jadi buat kalian para sneakerhead, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya. Dan langsung aja, sneaker yang akan kita review hari ini adalah Air Force One by G-Dragon Peace-1 Paranoise 2.0. Nah, ini dia boxnya. Boxnya sendiri ini dari atas kayak beberapa box Nike lainnya. Geluduk cuy. Jadi di bagian atas boxnya ini mirip dengan beberapa box Nike lainnya. Warna hitam, tapi ada brandingan Nike dengan swoosh yang berwarna hitam gloss. Cuman bedanya adalah di sampingnya. Nah, di samping-samping itu ada artwork dari G-Dragon sendiri, dari GD sendiri. Ada tulisan ini, "Flower is the youth of life." Dan karena gue dapetin sepatu ini dari Our Daily Dose, jadi pastinya akan ada stiker PT Nike Indonesia. Nah, di size-nya sendiri tertulis Air Force One 07 Paranoise dengan official colorway white/black-white dengan style unitnya DD3223100. Nah, boxnya ini dia tuh slide box, jadi bukanya slide gitu. Nah, di dalamnya ada paper bahasa Korea nih ya. Bahasa Korea gue nggak ngerti bacanya gimana, gue nggak bisa bahasa Korea, tapi yang pasti artinya ini adalah just do it. Nah, ini dia sepatunya. Sebenarnya sepatu ini nggak banyak berubah dari yang tahun lalu punya, bener ya. Cuman perbedaannya adalah kali ini warnanya di switch. Yang kemarin warnanya hitam uppernya berubah jadi putih. Swooshnya yang tahun lalu berwarna putih sekarang jadi hitam. Dan juga bunga daisy-nya yang tahun lalu warna putih juga berubah jadi hitam. Nah, seperti yang kita tahu, Air Force One Paranoise ini upper putihnya ini dia akan cracking dan di dalamnya ada artwork yang sama seperti di boxnya tadi. Nah, GD sendiri membuat konsep itu supaya setiap orang yang, ini kalau nggak salah ya, dari yang gue baca, supaya setiap orang yang menggunakan sepatu ini itu hasilnya akan beda-beda. Jadi setiap sepatu yang dipakai itu unik, setiap orang berbeda. Yang gue baca sih gitu ya. Dan menurut GD sendiri, dia diberitahu oleh pihak Nike bahwa untuk Paranoise 2.0 ini dia bahan cat uppernya ini dia lebih fragile dibanding yang tahun lalu, jadi lebih mudah ke kopek. Dan emang sih begitu gue keluarin dari boxnya pertama kali, ini udah banyak crackingnya. Udah cracking cuman belum ke kopek ya, belum chipping. Udah cracking tapi belum chipping.
Dan di bagian heel tabnya ini terdapat tulisan Nike Air berwarna hitam, dan untuk heel tabnya ini yang berwarna putih dia nggak chipping ya, jadi warnanya akan tetap seperti ini sama dengan di bagian tang di bagian atasnya. Dan ngomongin tangnya, di bagian atasnya ini ada logo bunga daisy yang mana ini ada satu yang copot gitu. Nah itu kalau kalian perhatiin itu nunjuk ke, kalau di jam tuh angka 8. Kenapa angka 8? Karena angka 8 adalah angka yang penting untuk GD, yaitu dia lahir tanggal 18 bulan Agustus, bulan 8 tahun 1988. Dan kalau kalian perhatiin logonya plus minus one juga kan, itu gabungan antara tulisan G dan juga D. Itu juga G-nya tuh miring, merujuk ke angka 8. Ya, balik lagi karena buat GD itu angka 8 itu angka yang cukup penting. Untuk talinya sendiri bawaannya itu warna hitam dengan lace tips berwarna merah. Terus ada tulisan PEPI. Tapi kita tetap dapat extra lace warna putih dengan lace tipsnya itu warna hitam dengan gambar bunga daisy. Dan kita juga dapetin beberapa pinnya ini tempelnya itu di lace holes paling atas. Jadi aksesoris kayak gini ya cukup unik sih ya, cukup unik. Dan juga kita dapat hang tag. Ini bukan hang tag biasa ya, ini hang tag, ini stiker sebenarnya. Cuman kayaknya sayang kali ya kalau ditempel, mendingan disimpan di box aja gitu. Untuk inner liningnya ini sama dengan Air Force One Triple White, menggunakan bahan mesh berwarna putih, tapi di sini ada tulisan Peace minus one-nya. Dan juga untuk insole-nya terdapat artwork seperti yang di box-nya. Nah, untuk midsole dan juga outsole-nya ini sebenarnya basically sama dengan Air Force One Triple White, cuman ada brush stroke gitu di samping-sampingnya. Nah, brush stroke-nya ini Nike dan JD memberikan kebebasan kepada para pekerja sepatunya, labornya, untuk mereka bikin sendiri gitu brushnya. Terserah mau bikin gimana, yang penting ada brushnya di bagian sampingnya, di belakangnya, dan juga di bagian outsole-nya. Jadi setiap sepatu itu berbeda-beda brush stroke-nya, nggak ada yang sama. Kayak yang ini juga kan nih, aduh gua ngeri pegangnya, takut chipping pennya. Nih, beda. Jadi memang nggak ada yang sama kiri dan kanan, dan semua sepatu Paranoise 2.0 lainnya juga nggak ada yang sama. Nah, untuk namanya sendiri kenapa Paranoise? Nah, ini sotonya gue aja, nggak soto juga sih. Ini beberapa yang gue baca dan juga gue nonton di YouTube. Itu jadi Paranoise ini merepresentasikan kita yang dahulu dan kita yang sekarang. Jadi kita yang dulu sampai sekarang udah banyak momen, banyak memori, dan juga banyak experience yang kita lalui, membentuk kita, siapa kita sekarang dan siapa kita di masa depan, di future. Dan semua memori, momen, experience yang banyak itu kalau dijadikan sebuah suara, jadi suara yang banyak Paranoise. Itu yang gue baca sih gitu. Untuk quality control gimana? Well, ini Air Force One dan ini collab. Seperti yang gue bilang, Air Force One itu sejauh ini yang gue lihat quality controlnya gila, keren banget. Di sepatu ini juga nggak ada jahitan yang berantakan, nggak ada lem-leman, pastinya jahitannya rapi semua gitu ya. Jadi menurut gue quality controlnya sepatu ini kece banget. Nah, crackingnya nggak usah dihitung lah ya, karena emang itu kan fitur dari sepatunya. But overall ini top notch. So, sepatunya gimana? Menurut gue keren banget. So, kudos buat JD dan juga Nike udah bikin sepatu ini keren banget, asli. Gue suka banget sama sebuah sepatu collab yang ada ceritanya. Makanya waktu Campus sama Acer James itu
Itu menurut gue keren karena cerita di baliknya dan juga eksekusi di sepatunya. Dan sepatu ini, Paranoise 2.0 ini menurut gue juga eksekusinya keren banget, cerita di baliknya juga seru untuk digali gitu. Makanya gue google kayak seru ya ceritanya ya. Tapi sayangnya sepatu ini gue nggak bisa, per gue syuting video ini sepatu ini udah laku. Gue jual. Kenapa gue jual? Bukan karena emang gue pengen cuan gitu ya, ya pengen juga sih, cuman gue mau menjual sepatu ini untuk membeli sepatu yang gue pengen banget, cuman selama ini terbentur masalah dana. Jadi sepatunya apa? Nanti gue akan review di channel ini juga, tapi yang pasti sepatunya bukan sepatu yang rilis tahun 2020, tapi rilis di tahun 2019, ya 2019 kalau nggak salah. Jadi tungguin aja. Tapi buat kalian yang suka sama sepatunya, especially kalian fansnya GD, ini maskop banget. Kalian nggak perlu beli yang tahun lalu karena memang lebih tinggi harganya. Kalau yang tahun ini sedikit lebih terjangkau lah ya. Jadi kalau kalian suka ya, ini menurut gua maskop sih. So that's it for this video. Terima kasih banget buat kalian yang udah mau ngeklik video ini dan juga udah mau nonton. Terima kasih banget buat kalian yang selalu support channel ini. Terima kasih banget. Nggak lebay, tapi emang gue seneng banget kalian support channel ini. Dan jangan lupa untuk like video ini pastinya. Dan tulis komentar kalian mau komentarin sepatunya, mau komentarin channel gue, mau komentarin apa segala macam, atau mungkin mau bilang gue nggak cocok bahasa Inggris. Bebas, akan gue balas satu per satu, kecuali hate speech itu udah langsung pasti gue blok. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol notifikasi jadi kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari channel ini. Dan by the way, untuk video berikutnya gue sebenarnya udah kasih teaser sedikit di belakang kalau kalian perhatiin sih. Dan ya, jadi itu video berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow gue di sosial media @jonathansatria dan juga @kasut.id. With all that being said, it's Jonathan Satria representing kasut.id signing out. Don't forget to rock your shoes and I'll see you on the next video. I'm out.